Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu pada saat pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini bersama dengan Kak Yemilma, Kak Lina dan juga Kak Silvi, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik di rumah, sikap berdoa yang baik ya, kita lipat tangan, tutup mata. Kak Lina akan memimpin doa pembukaan. Yuk adik-adik, kita mau mulai berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu ini Bapa untuk beribadah secara online Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau pimpin sekolah minggu ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersiap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Silakan adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan naikkan pujian dalamnya hatiku jadikanlah. Jadikanlah selalu riang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu riang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Jadikanlah selalu riang terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita sudah memuji Tuhan tadi, kalau di lirik lagunya tadi bahwa kita diajak untuk bersukacita. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Imi mengajak adik-adik untuk bersikap, untuk siap menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang.
untuk mendengarkan firman Tuhan dan doa akan dipimpin oleh Kak Silvi. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Mita, dan juga Kak Arimbi. Adik-adik simak baik-baik ya. Adik-adik ingat tidak firman Tuhan minggu lalu? Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Simson yang merupakan pahlawan yang gagah dan perkasa. Betul adik-adik, apakah kalian pernah mendengar kisah Simson? Wah, bagi yang pernah mendengarkan firman ini, pasti kalian tidak asing lagi, bukan? Bagi yang belum pernah mendengarnya, mari kita simak kisah Simson dengan sungguh-sungguh yang diambil dari Hakim-Hakim 13 sampai 16. Jadi, pada waktu itu sebelum lahirnya Simson, orang Israel itu banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya kan Kak Arimbi? Iya kan Kak Mita? Iya Kak Mita, 40 tahun itu sangat lama. Nah, pada waktu itu ada seorang dari Zora yang merupakan keturunan dari keturunan orang Dam bernama Manoah. Ia memiliki istri yang tidak bisa memiliki anak. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul dan tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dalam kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dari dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Malaikat Tuhan meminta istri Manoah untuk menjaga anak yang ada di dalam perutnya dengan sangat baik. Manoah dan istrinya melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Mereka menjaga calon anak mereka dengan sangat baik. Mereka juga rajin menyembah Tuhan dan memberikan korban bakaran. Bahkan mereka sempat bertanya pada malaikat Tuhan mengenai nama yang harus diberikan oleh bayi itu. Namun semenjak saat itu, Tuhan dan malaikatnya tidak menampakkan diri lagi di hadapan mereka. Lalu sesudah peristiwa itu, tiba saatnya untuk istri Manoah melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson. Nama Simson sendiri memiliki arti yaitu anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Sesudah kelahiran Simson, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Manahe dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Simson tumbuh dengan baik. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Simson rajin menyembah Tuhan, memberikan korban bakaran, dan menjauhi minuman serta makanan yang telah dilarang oleh Tuhan. Saat Simson sudah besar, ia pergi ke Timna dan melihat seorang perempuan Filistin. Setelah itu, ia pulang dan memberitahu orang tuanya bahwa ia ingin menikahi perempuan Filistin itu. Namun, ayah dan ibunya sebenarnya meminta Simson untuk menikah dengan saudaranya yang sebangsanya. Simson ingin menikah dengan perempuan Filistin itu adik-adik. Namun orang tua Simson tidak tahu bahwa Simson menikah dengan perempuan Filistin itu. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana sendiri untuk bangsa Israel. Karena pada waktu itu orang Filistin menguasai orang Israel, sehingga Tuhan ingin memakai Simson untuk menyelamatkan bangsa yang dikasihinya. Setelah itu, Simson pergi ke Timna dengan orang tuanya. Pada saat Simson sampai ke kebun anggur di Timna, maka datanglah seekor singa muda sambil mengaum. Haum, gitu katanya. Lalu
Pada waktu itu, roh Tuhan berkuasa atas Simson sehingga singa itu dicabiknya dengan mudah. Tetapi kejadian itu tidak Simson ceritakan kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah Simson ke tempat perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang ke jalan untuk melihat bangkai singa, maka tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu, dan juga madu. Lalu digeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian Simson pergi kepada orang tuanya, lalu mereka memakannya. Tetapi hal itu Simson tidak menceritakannya lagi kepada orang tuanya, bahwa madu itu digeruknya dari singa yang telah ia cabik. Setelah ayahnya pergi ke perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Itulah hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang muda di sana. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang teman untuk menemani dia. Lalu Simson berkata kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawaban yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran." Wah, banyak sekali ya Kak hadiahnya yang mau diberikan Simson. Iya nggak Kak? Iya. Nah, tapi adik-adik tahu tidak bahwa Simson itu memberikan syarat lagi kepada 30 orang itu. Katanya, tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang akan memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran. Lalu mereka menjawab, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Hayo adik-adik, apakah kalian tahu teka-teki yang akan diberikan Simson? Jadi Simson memberikan sebuah teka-teki, yaitu dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah adik-adik bisa menjawab maksud dari teka-teki itu? Bingung bukan? Sama halnya dengan orang-orang Filistin, mereka tidak tahu jawabannya. Lalu mereka meminta bantuan kepada istri Simson untuk ia membujuk suaminya agar memberitahu jawabannya. Karena orang Filistin mengancam istri Simson, maka ia merengek-rengek di hadapan Simson sehingga Simson memberitahukan jawabannya. Meskipun orang tuanya sendiri tidak mengetahui jawabannya. Istri Simson diancam oleh mereka. Lalu istri Simson menangis sambil memeluk Simson. Katanya kepada suaminya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau beritahu kepadaku." Lalu pada hari ketujuh itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Orang Filistin pun memberitahu jawabannya kepada Simson, dan ia membunuh 30 orang Filistin. Simson sangat kesal karena kejadian itu. Ia merasa dikhianati oleh istrinya. Setelah kejadian itu, ia tidak diperbolehkan bertemu dengan istrinya. Namun, ia membujuk ayah mertuanya agar dia bisa bertemu dengan istrinya. Karena tetap tidak diperbolehkan, maka Simson menangkap 300 anjing hutan dan dibakarnya anjing itu menggunakan obor dan dilepaskannya ke hutan gandum yang belum ditulai oleh bangsa Filistin. Orang Filistin pun tahu mengenai kejadian itu dan mereka ingin membalas dendam. Namun Simson pun semakin marah dan memukul orang Filistin itu dan meremukkan tulang mereka. Setelah itu Simson tinggal ke dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Singkat cerita, orang Yehuda bingung mengapa orang Filistin mengincar mereka. Dan ternyata mereka ingin membalas dendam kepada Simson. Kemudian datanglah 3.000 suku Yehuda menghampiri Simson dan menyerahkan Simson ke dalam tangan orang Filistin. Hal itu mereka lakukan karena orang Yehuda takut dengan orang Filistin, sebab bangsa mereka sedang diancam. Wah, kasihan sekali ya Kak Mita dan juga Kak Arimbi, Simson. Ya,
Dia terpaksa ditangkap loh karena untuk melindungi bangsanya. Setelah itu, Simson sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin pun bersorak-sorai karena Simson telah ditangkap. Namun percayakah adik-adik bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya mengalami penderitaan? Ya, karena Simson merupakan anak Tuhan, maka berkuasalah Roh Kudus di atasnya. Dan tali-tali yang mengikat Simson pun seketika menjadi batang rami yang telah habis dimakan api, dan semua pengikatnya hancur dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dibungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang oleh tulang itu. Kemudian berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya lah tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika Simson sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh karena tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan-tangan orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah air mata itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Wah, sungguh dahsyat bukan Tuhan kita, ya Kak Karimbi? Iya dong. Ya Kak Mita? Iya. Nah, tahukah adik-adik bahwa perjalanan Simson itu tidak berhenti di situ saja? Suatu saat ketika Simson pergi ke Gaza, ia melihat perempuan sundal kepadanya, dan perempuan itu memberitahu kepada semua warga Gaza bahwa Simson ada di tempat mereka. Lalu semua orang mengepung tempat itu. Namun pada saat malam mereka tidak berbuat apa-apa, melainkan pada saat fajar tiba mereka akan membunuh Simson. Simson pun tertidur, kemudian ia terbangun, dan ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, lalu dijabutnyalah beserta panggalannya. Diletakkan pada dua bahunya, dan semuanya diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Herbel. Wah, Simson sangat kuat ya adik-adik. Setelah itu Simson melakukan kegiatan sehari-hari, dan ia jatuh cinta kepada perempuan bernama Delila yang ada di lembah Sorek. Kemudian datanglah raja orang Filistin untuk membujuk Delila agar bisa mengetahui kekuatan yang dimiliki Simson, supaya orang Filistin bisa mengalahkan Simson. Orang Filistin akan memberikan 1.100 perak kepada Delila. Delila pun bertanya kepada Simson mengenai kelemahan Simson. Simson pun menjawab Delila dengan jawaban yang palsu. Adik-adik penasaran jawabannya? Nah, adik-adik harus membaca Hakim-Hakim pasal ke-16 ayat 6 sampai 5 ya. Di situ Simson menjawab jawaban yang salah mengenai pertanyaan Delila mengenai kelemahannya. Delila pun merengek-rengek kepada Simson sama seperti perempuan Filistin dulu. Dan akhirnya Simson pun menceritakan kepadanya mengenai semua isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah terkena cukur pisau, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Setelah mengetahui hal itu, Delila memanggil lagi raja orang Filistin, lalu menceritakan hal tersebut kepada mereka. Saat Simson tertidur di pangkuan Delila, maka datanglah 7 orang untuk mencukur rambutnya. Sehingga mulailah Simson tunduk oleh perempuan itu, sebab kekuatannya lenyap. Kasihan sekali ya Simson. Lalu Filistin menyergap Simson. Simson percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap Simson dan mencungkil kedua matanya, lalu membawanya ke Gaza.
Di sana ia dibelenggu oleh 2 rantai tembaga dan dijaga oleh para pekerja penjara. Namun, rambut Simson pun mulai tumbuh sesudah dicukur. Setelah itu berkumpullah raja-raja orang Filistin untuk mengadakan kurban. Mereka mengolok-olok Simson dan Allah. Dan pada saat itu Simson berseru pada Tuhan bahwa ia memohon untuk diberikan kekuatan agar ia mati bersama orang-orang di rumah itu. Hal itu Simson lakukan untuk membela bangsanya. Nah, adik-adik tahu tidak apakah yang akan terjadi? Nah, ternyata Tuhan Yesus mendengar doa Simson sehingga ia diberikan kekuatan untuk merangkul kedua tiang paling tengah di penyangga rumah itu. Lalu ia bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan tiang yang satu dengan tangan kirinya. Dan Simson berkata, "Biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini." Lalu Simson membungkuk sekuat-kuatnya dan rubuhlah rumah itu, menimpa raja dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Wah, sungguh dahsyat bukan kekuatan Simson? Ia bisa sekuat itu karena perbuatan Tuhan. Maka dari itu kita perlu mengikuti jejak Simson yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur dapat melakukan ibadah, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Kami mau menjadi seperti Simson ya Bapa, menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, puji Tuhan, haleluya, amin. Baik, demikian adik-adik kisah Simson pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.